Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membuat video tentang penurunan berat badan itu dengan cara yang pelan-pelan ya, ataupun bertahap, ataupun mudah dipahami mungkin. Jadi akan saya buat cara penurunan berat badan itu untuk pemula pemahaman. Nah, jadi ini termasuk akan saya kategorikan nanti di kelas diet. Nah, jadi memang di luar sana banyak orang yang ingin menurunkan berat badan itu hanya sekedar niat satu hari, besok sudah hilang ya. Kalau seandainya niatnya seperti itu ya agak susah sekali memang kalau seandainya ingin menurunkan berat badan. Kemudian juga ada yang berat badannya sudah turun nih, satu hari ini misalkan berat badannya udah turun, melakukan diet, turun 1 kilo, turun setengah kilo, besok naik lagi. Nah, kemudian dietnya menjadi tidak semangat ataupun putus asa. Ada yang seperti itu? Coba tulis tanggapan kalian di komentar. Dan ada yang sudah diet tapi berat badannya tidak turun-turun sama sekali. Istilahnya berat badannya stuck ataupun tidak bergeming dari angka awal. Nah, di luar sana banyak metode diet yang bertebaran ya. Mulai dari internet ya, ataupun di Instagram, YouTube, ataupun dari sosial media lain. Nah, dari sekian banyak metode diet, itu tidak ada yang saya salahkan karena semua pilihan itu ada di sobat diet semua, ada di teman-teman. Mau dietnya yang sehat ya silakan, mau dietnya yang tidak sehat ya silakan juga, mau dietnya yang ekstrim ya silakan juga, karena efek buruknya ataupun dampak negatifnya itu teman-teman sendiri yang mengalami. Tetapi sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Mungkin ada juga yang belum dijelaskan tentang dampak ataupun efek negatif yang diterima jika melakukan diet tersebut. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah paham terhadap dampaknya kemudian melakukannya, yaitu silakan ya. Saya tidak bisa melarang karena juga saya tidak tahu. Saya tidak ketemu langsung, tidak melihat langsung. Tetapi kalau bisa itu penurunan berat badannya jangan terlalu ekstrim ya. Tetapi akan saya coba terus memberikan pemahaman kepada teman-teman. Karena tanpa pemahaman itu nanti larinya kemana-mana. Ibaratkan kita jalan, ada rambu-rambu kita tabrak saja. Suruh berhenti kita lanjut saja. Suruh belok kanan, awas tikungan tajam kita ngebut saja ya. Nanti jadinya berantakan ya tanpa ada aturan. Sampai di sini paham ya. Jadi jangan terburu-buru mengganti metode diet. Jangan terburu-buru mengatakan metode diet itu jelek. Kalau memang metode diet itu sudah teruji klinis ataupun memang memiliki efek yang sehat. Nah, jadi jangan mengatakan diet itu nggak berhasil lah, saya mau coba diet yang turunnya itu lebih wow lagi. Nah, ini coba dipikirkan ulang lagi ya. Sampai di sini paham ya. Jadi jangan terburu-buru mengganti metode diet. Jadi karena perubahan itu tidak instan. Merubah itu perlu proses, perlu waktu ya. Jangan buru-buru ingin cepat turun, kemudian mencoba diet yang asal-asalan, diet yang tidak tentu asal-usulnya dari mana ya. Karena kamu itu gemuknya tidak karena satu malam. Kamu itu gemuknya tidak karena 1 minggu. Gemuknya itu ataupun lemak yang kamu dapatkan itu karena pola hidup kamu yang jelek. Mulai dari berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan mungkin ada yang selama ini menjalankan pola hidup yang kurang sehat atau yang tidak sehat. Jangan berharap sesuatu itu mudah, karena jika kita ingin berubah, jika kita ingin menjadi lebih baik ya, itu memang butuh usaha, butuh dorongan, butuh sesuatu yang kita korbankan. Ada yang bertanya seperti ini, "Dok, saya ingin cepat kurus, bagaimana caranya?" "Dok, saya ingin diet yang langsung kurus, bagaimana caranya?" Saya balik pertanyaannya atau saya ganti. "Dok, saya ingin cepat kaya, bagaimana caranya?" Nah, tentu ya harus ada usaha, butuh waktu, butuh proses, butuh usaha yang sungguh-sungguh, butuh ide yang bagaimana supaya berhasil di cita-citanya. Kalau seandainya nih baru tiba-tiba usaha 1 bulan, 2 bulan tidak kaya, tiba-tiba berhenti, ya berhenti batas itu. Begitu juga dengan diet. Kalau seandainya 1 bulan baru usaha dia tiba-tiba belum memuaskan hasilnya, baru turun 1 kilo, 2 kilo, kemudian kamu bilang sudah saya nggak mau lagi diet yang seperti ini, ya sudah selesai, nggak ada lagi perubahan yang akan terjadi pada kehidupan kamu ya. Misalkan lagi kamu ingin cepat kaya,
tapi kerjaan kamu di rumah hanya tidur, hanya bermas-masan ya, hanya menghayal saja, gimana kira-kira? Hanya niat saja yang kuat, ya tidak akan berhasil. Begitu juga dengan diet menurunkan berat badan. Kalau kerjaannya di rumah hanya tidur, hanya tanpa usaha, cuma niat saja yang tinggi ya, nggak akan berhasil juga. Jadi memang harus butuh usaha, butuh niat ya, butuh proses, butuh waktu sampai tercapainya tujuan ataupun cita-cita yang kamu inginkan. Sampai di sini paham ya? Jadi jangan menanyakan, dok saya ingin cepat kurus, tanpa adanya usaha. Kerjaannya cuma tidur saja. Ya nggak bisa. Simpelnya seperti ini kalau ingin menurunkan berat badan. Sobat diet di rumah, teman-teman di rumah, harus minus kalori. Harus defisit kalori dari kebutuhan kalori harian. Kalau ingin menaikkan berat badan itu harus kalorinya dilebihkan dari kebutuhan kalori hariannya, kebutuhannya. Jadi kalau ingin menaikkan berat badan, kalorinya harus berlebih. Kalau ingin menurunkan berat badan, kalorinya harus defisit. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi kalau pertanyaannya kenapa berat badan bisa naik? Karena kalorinya berlebih. Kenapa berat badan bisa turun? Karena kalorinya defisit. Begitu gampangnya ya. Nanti saya buatkan terus video-video tentang diet dan juga tentang kelas diet supaya nanti ada urutannya, supaya sampai ke tujuan yang benar-benar paham betul. Kemudian setiap yang kita makan itu ada kalorinya, mulai dari lauknya, ya nasinya misalkan, sayurnya, buahnya. Nah, yang setiap kita makan satu hari itu merupakan kalori harian yang masuk ke tubuh kita. Nah, itu merupakan kalori masuk ya. Yang tidak ada kalorinya itu cuman air putih. Yang lainnya, ya apapun itu yang kalian makan, yang teman-teman makan, itu pasti ada kalorinya. Kalori itu apa dok? Jadi kalori itu adalah kandungan energi yang terkandung dari makanan. Jadi energi yang terdapat dari makanan tersebut, itu nanti akan dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi tubuh, ataupun untuk kebutuhan organ tubuh ya, mulai dari otak misalkan, jantung untuk memompa darah, kemudian paru-paru untuk bernapas, sistem pencernaan ya, ginjal dan lain-lainnya, anggota gerak, tulang, kemudian juga otot ya, pokoknya itu untuk menjalankan fungsi organ dan fungsi tubuh dengan baik. Semua itu membutuhkan energi. Energi didapat dari makanan. Kalori masuk itu merupakan kalori yang kita dapatkan dari makanan yang kita makan. Sedangkan kalori yang keluar itu merupakan energi yang terpakai oleh tubuh untuk menjalankan fungsinya. Jadi paham ya, kalori masuk merupakan makanan yang kita makan, kalori dari makanan yang kita makan. Sedangkan kalori keluar itu merupakan fungsi ataupun jumlah total kebutuhan kalori untuk tubuh menjalankan fungsinya. Sampai di sini paham ya apa arti kalori masuk dan arti kalori keluar. Kita pelan-pelan saja. Namanya saja kelas ya. Jadi harus teratur, harus pelan-pelan, harus cermat. Jadi teman-teman penting sekali untuk memantau ataupun melihat kalori masuk dan kalori keluar itu harus dipantau benar-benar. Jadi saya ibaratkan seperti ini. Defisit kalori dan kelebihan kalori ataupun surplus kalori. Nah, misalkan nih kebutuhan kalori kita ataupun makanan yang kita makan itu anggap saja 2000. Kemudian energi yang terpakai, kalori yang terbakar itu 2000. Nah, kebutuhannya 2000 ya. Karena tadi sudah terbakar olahraga ataupun menjalankan fungsinya 2000. Masuk 2000, keluar 2000, anggap saja seperti itu. Nah, itu kan impas ataupun sama ya, 2000 kurang 2000 ya 0. Jadi berat badan tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Secara teorinya seperti itu. Kemudian kalau seandainya kelebihan kalori, misalkan yang terpakai tadi 2000, kita anggap saja kita olahraga, kita bernapas dan sebagainya, itu 2000 yang terpakai, energi yang terbakar itu 2000. Kemudian kita makan nasi, makan lauk dan sebagainya, itu 2500. Sedangkan kita hanya membakar 2000, yang masuk 2500. Jadi kita kelebihan 500. Nah, kelebihan 500 tadi itulah yang akan disimpan ke dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini ibaratkan kayak gudang ya. Jadi bisa menyimpan kelebihan kalori. Disimpannya di mana? Yang paling gampang disimpan itu adalah berupa
lemak. Nah, jadi lemak ini merupakan cadangan energi. Kalau seandainya sewaktu-waktu tubuh kita kekurangan energi, jadi lemak ini bisa dibakar. Kemudian ini defisit kalori. Saya contohkan lagi. Misalkan kebutuhan kita tadi bakarnya 2000 ya. Kebutuhan harian kita 2000, tiba-tiba kita makan. Kita makan cuma 1500. Kebutuhan 2000, yang masuk 1500. Berarti minus 500 kan? 2000 dikurang 1500 minus 500. Nah, tubuh kita ini perlu 500 untuk mencukupi fungsinya, supaya fungsinya bisa berjalan dengan bagus, dengan baik. Nah, 500 dapat dari mana? Dengan cara membakar cadangan energi. Di mana yang paling gampang dibakar? Itu lemak dan otot. Nah, itulah mengapa kalau seandainya teman-teman defisit kalori terus, yang tadinya kelebihan kalori, yang gemuk, yang lemaknya di mana-mana, nah ini bisa menurunkan berat badan karena lemaknya dipakai terus. Nah, jadi paham ya, kalau kelebihan disimpan jadi gemuk, kalau kekurangan kalori, defisit kalori, itu tubuh membakar cadangan energi. Lemak-lemak yang tadinya disimpan menjadi tabungan kayak gudang tadi, itu dikosongkan. Lama-lama habis lemaknya. Nah, itulah berat badan teman-teman menjadi ideal. Saya ulangi lagi supaya paham. Kalau seandainya defisit kalori, tubuh kekurangan energi tadi, misalkan tadi yang masuk 1500, sedangkan yang dibakar 2000, kekurangan 500 kan? Dibakarlah energi kita, lemak-lemak, otot-otot itu ya. Nah, itu mengapa dibakar supaya cukup 500 kekurangan tadi. Biar yang masuk 1500 ditambah pembakaran 500 jadi 2000, kebutuhan 2000, pas kan? Nah, itulah mengapa berat badan bisa turun. Tapi kalau seandainya kebutuhannya 2000 yang dibakar 2000, tiba-tiba yang masuk 2500 kelebihan 500, disimpan di tubuh kita. Masuk terus, ini masih banyak nih, lama-lama berat badannya bertambah, tubuhnya melar. Itulah gampangnya ya. Saya harap paham dengan perumpamaan ini. Kalau tidak paham, tulis di komentar. Nanti kita lanjut di kelas diet berikutnya. Semoga dengan pelan-pelan seperti itu, dengan saya kasih perumpamaan seperti itu, teman-teman bisa paham. Kenapa berat badan bisa bertambah, kenapa berat badan bisa turun, kenapa berat badannya ideal ya. Nah, jadi saya harap paham. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share video ini supaya saya tambah semangat kalau banyak yang nonton. Semoga menambah wawasan lah intinya ya. Salam sehat, sukses diet. Ini kelas diet video pertama. Tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa.